Bang. Mohon tenang karena alhamdulillah Ustaz yang terdahulu sudah hadir di hadapan kita. Jadi hari ini sangat berbahagia sekali masyarakat kita menyambut beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina. Kalau kamu ingin memberikan sesuatu atau ingin memasak sesuatu, perbanyak airnya. Untuk apa? Kau berikan kepada tetanggamu. Masya Allah. Bukan Nabi ngajarin pelit, Nabi ngajarin berbagi nggak harus nunggu banyak, berbagi nggak harus nunggu kaya, apapun kamu bisa berbagi. Ibu beli nih daging seperempat, tetangganya banyak. Bagaimana caranya? Banyakin kuahnya. Bikin tuh kuah satu bak. Aduk-aduk dulu deh. Pakai dimasukin bumbunya. Lagi nggak ada duit, tetangga cobain. Masya Allah, kuah rasa kambing. Kuahnya doang yang banyak nih, kambingnya nggak ada. Tapi minimal ada rasa kambingnya. Tapi kalau duit lagi banyak, kasih tetangga kambing berkuah. Daging kambingnya yang banyak, kuahnya sekedar bumbu. Itulah Islam. Badiru bil a'malis shalihah. Kalau udah urusan amal soleh, urusan amal baik, badiru, bersegera, cepat-cepat, jangan ditunda. Kita nggak bisa balik ke 1 detik yang lalu, kita juga tidak punya jaminan akan sampai ke 1 detik yang akan datang. Begitulah nasihat Muharram, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad. Lihatlah masa lalumu yang jadi sejarah, penuh dengan hikmah dan pelajaran, agar kamu ambil sebagai persiapan untuk masa depan yang lebih baik lagi. Amin. Semoga 1445 Hijriah yang insya Allah sebentar lagi akan kita masuki, Allah jadikan kita hamba yang lebih baik ibadahnya, lebih baik amal solehnya, lebih baik akhlaknya, lebih baik kehidupannya, lebih baik hartanya, lebih banyak lagi karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan yang pertama, bahwa hidup ini amat sangat indah, hidup ini amat sangat singkat. Bahkan saking indahnya niat orang, baru niat udah dicatat oleh Allah dengan kebaikan. Kalau niat jahat belum dia lakukan, hanya sekedar niat,
Allah tidak catat sebagai dosa. Tapi niat yang baik belum dikerjakan, sudah dicatat sebagai kebaikan. Ya Allah, saya niat dulu, kalau nanti saya punya uang, turun gaji saya mau santunin anak-anak yatim. Kalau gaji saya double, saya mau santunin ini janda-janda tua. Tapi kalau 3 kali keluar, insya Allah saya mau kawinin janda yang muda. Itu niat saja Pak, niat. Belum dikerjakan, sudah dicatat pahalanya. Makanya bapak-bapak itu lebih banyak sering cepat tuanya. Kenapa? Kebanyakan pasang niat, tapi nggak berani mengamalkan. Jadi kepikiran, apaan yang dia diwujudkan? Sama Pak, saya Pak, sama. Kebanyakan niat saya ini. Enak jadi umatnya Rasul, enak jadi umatnya Nabi Muhammad SAW, enak jadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pertanyaan saya, ini di Masjid Nurul Yakin ada pengajian? Pengajian rutin ada Pak? Ada Bu? Sebegini banyak kalau hadir. Ada orang yang boro-boro. Ya? Jadi itu ngaji di mana? Kalau pengajian di kampung kita sepi, kita ini ngaji di mana? YouTube, Google. Bagaimana kita tahu cara berwudu? Bagaimana kita tahu praktek cara orang bersuci, cara orang toharoh, tahu cara mandi dulu? Sebegitu hebatnya fikih. Di awal kitab itu selalu membahas bab pertama tentang toharoh. Sebelum cerita sholat, sebelum cerita haji, sebelum cerita nikah, toharoh dulu harus paham. Karena semua itu akan bersambung sampai kepada urusan yang lain, termasuk urusan baca Quran. Maaf ya Pak Bu, udah pada nikah ini ibu-ibu. Tua-tua begini ya. Udah tahu dong, ya. Udah tahu dong ibadah yang nikmat itu. Pertanyaan saya buat ibu bapak, paham nggak cara mandi dulu? Ini pertanyaan saya real. Kalau sampai tidak ngerti, lalu junubnya tidak ngerti, kita masih dalam keadaan junub sudah. Kita sholat, ada wudu, udah benar belum wudunya? Jangan-jangan tidak sesuai SOP aturan main fikih syariat yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh ulama-ulama yang sangatnya bersambung kepada Nabi SAW. Ada orang wudu cuma keciput kayak apa itu namanya? Bebek namanya Pak, capung kalau dia ininya nggak kena. Mana batas muka? Mana batas siku? Itu ada jadi fikih. Kalau nggak ngaji, dari mana kita tahu? Kalau nggak tahu, bagaimana praktek sholat kita? Bagaimana praktek wudu kita? Tiap hari maaf, kita pipis, kita kencing. Udah cebok belum? Bagaimana ceboknya? Air apa yang dipakai? Tidak semua air itu bisa suci mensucikan. Ada yang suci, tidak mensucikan. Maaf, itu cebok pakai Coca-Cola. Itu suci. Ada air yang suci, justru dari mutanajis berubah ketika dia mustamal, bercampur bahkan dengan najis itu sendiri. Bapak pipis, ada somet pakai air. Airnya cuma seember, nggak sampai 2 pula. Lalu diambil, diusap helmnya, taruh lagi ke air, usap lagi helmnya, taruh lagi ke air, usap lagi helmnya. Jadi apa nih air ember? Jadi najis. Kenapa? Bercampur dengan najis helm Bapak. Lalu Bapak ambil wudu, sholat, Allahu Akbar. Bapak merasa khusyuk. Kenapa
merasa khusyuk. Bisa jadi memang bapak tidak digoda setan. Kenapa tidak digoda setan? Kata setan, buang-buang waktu saya godain orang tidak sah sholatnya. Ya bilang buang-buang waktu banget gue. Banyak kali mesti gue godain. Udah tahu kagak sah apa yang gue godain. Nyari kerjaan aja kata tuh setan. Dan akhirnya kita tertipu dengan ibadah kita. Karena merasa seperti khusyuk, merasa seperti hebat. Karena sesungguhnya jangan-jangan ada najis yang kita bawa, ada wudhu yang tidak sah, ada junub yang belum suci. Lalu kita merasa hebat dalam sholat kita. Jadilah kita manusia sombong, merasa paling benar, yang lain tidak, merasa paling hebat, yang lain tidak, merasa paling alim, yang lain tidak, merasa paling soleh, yang lain salah. Nah, ini bahaya dalam ibadah yang melahirkan kesombongan, keangkuhan, keakuan. Iblis sudah menjadi contoh bagaimana alimnya, ahli ibadahnya, hebatnya. Cuman karena satu, dia bully Nabi Adam. Dia bully Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ada urusan apa saya mesti hormat sama dia, wahai Tuhan? Saya ini lebih mulia, dicipta dari api, sementara dia dari tanah. Cuman itu doang kesalahannya. Karena ini iblis alim, pintar, ibadahnya bagus, ribuan tahun. Datang nih Nabi Adam, dicipta oleh Allah, disuruh oleh Allah. Ayo, sujud hormat kau sama dia. Ini makhluk saya yang bernama Allah. Sorry, no way. Ada urusan apa saya hormat sama orang ini? Saya ini lebih bagus, lebih senior. Saya ini dari api, dia dari tanah. Masya Allah. Nah, jangan sampai ibadah yang kita kerjakan boro-boro diterima. Jangankan diterima, sah juga. Belum tentu jangan-jangan Pak. Alhamdulillah. Termasuk saya harus berhati-hati dengan ibadah yang kita kerjakan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, orang itu masuk surga bukan semata karena amalnya, tapi illa bi rahmatin minallah, karena rahmat Allah, karena kasihannya Allah, karena sayangnya Allah. Kalau bukan karena Allah kasihan sama kita Pak Bu, tidak pantas kita ke surga, tidak cocok kita berada di surga. Kenapa? 24 jam, ayo. Nih 24 jam nih kita hidup nih satu hari. Itu ngapain aja? Kerja berapa jam? Dari pagi sampai sore. Di tengah kerja ngapain? Main slot nggak? Oh, slot. Pak pulang-pulang sudah di-download juga itu aplikasinya. Setelah itu sholatnya. Setelah itu bagaimana dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan gibahnya, dengan gosipnya, dengan fitnahnya, macam-macam. Bagaimana sholat yang cuma sebentar? Wajib aja belum tentu. Jangankan diterima, sah juga. Jangan-jangan. Karena kita nggak pernah periksa nih. Bagaimana wudhunya, bagaimana junubnya, bagaimana syarat, rukun dan sebagainya. Sah juga jangan-jangan tidak. Kan kasihan Allah melihat kita, ya Allah. Ini hambaku ini, PD-nya luar biasa ini. Dia pikir dia sudah benar, dia pikir dia sudah sah, tapi semangatnya ku hargailah. Datang dia, ya, walaupun ke masjid cuman buat cari berkat, cuman buat cari makanan, cuman buat ngumpulin jeruk, pisang, ya. Tapi setelah itu dia nggak ngerti apa yang disampaikan gurunya. Semangat itu yang bisa jadi karena Allah kasihan. Makanya illa bi rahmatin minallah. Kalau bukan karena rasa kasihan Allah kepada hambanya, rasanya saya pun termasuk orang yang tidak dan susah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari di akhirat itu berapa tahun di dunia? 1000 tahun. Berarti kita ibadah di dunia ini tidak sampai tidak sampai satu hari Pak. 1000 tahun di akhirat. Dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Nanti ada orang-orang yang pada saat dia mau mati, dia menyesal. Diceritakan dalam Al-Quran oleh Allah. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Ya Allah, kalau bisa, tapi kan nggak akan bisa. Tapi Allah ceritanya supaya kita nggak demo, nggak marah, nggak protes. Dengan ayat ini kita paham, oh ini yang bakal terjadi. Apa itu? Dialog minta agar ajalnya ditunda. Ya Allah, kiranya bolehlah kau tunda dulu walau sesaat, sebentar aja. Kau kasihlah waktu di hadapan malaikat Israfil yang sudah siap mencabut ini, masih ada kesempatan ngobrol sejenak. Cuma mau apa kalau dikasih? Pak As-Saddaqo, saya cuma mau sedekah ya Allah. Cuma itu doang. Tapi kan sudah nggak ada hari cerita sedekah. Sudah ajalnya tiba, waktunya datang, tinggal eksekusi. Semua hanya impian, hanya angan-angan. Itulah kenapa kemudian kalau ada orang tua yang wafat, bapak bikin sedekahan, ibu bikin sedekahan, anak bikin sedekahan, mewakili hasrat keinginan bapak emaknya yang ketika mau mati dia minta agar diberikan waktu buat bersedekah. Tapi tidak bisa lagi kembali, tidak mungkin lagi diberi kesempatan. Anak, istri, suami, saudara, dia yang mewakili, bikin acara sedekahan, bagi makan makanan, bagi bingkisan-bingkisan. Dihadiahkan buat siapa? Buat mamaku. Dihadiahkan buat siapa? Buat ayahku. Karena dulu ketika dia mau mati, dia minta waktu untuk bersedekah. Siapa yang bilang? Allah yang cerita itu dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya, nanti pulang dari sini, buktikan sendiri. Mau membuktiin ayat ini? Siapa tahu asalnya bohong. Bener nggak nih? Ada dialog. Kan Allah udah cerita, ya nggak percaya, buktikan sendiri. Kalau saya mau percaya Pak, percaya saya, yakin saya, ya. Ini Allah sampaikan, biar kita nggak nyesel, biar kita nggak marah, biar kita nggak protes, biar kita nggak ngambek. Kenapa nggak dikasih tahu ya Allah? Kenapa nggak dibilangin? Kenapa nggak diinformasiin? Udah kasih tahu nih, ayatnya udah ada. Mudah-mudahan kita ambil kesempatan, insya Allah berikan yang terbaik buat diri, keluarga dengan sedekah jariyah. Saya ajak semuanya, kita dengan wasilah yang menjadi penyambung dakwah ke pelosok-pelosok negeri. Mereka bantu saudara-saudara yang miskin. Dengan sedekah, mereka bantu mereka yang tidak mampu. Dengan sedekah, mereka bantu orang-orang yang membutuhkan. Kita nggak tahu Pak, sedekah kita jangan-jangan nyelamatin orang dari bunuh diri. Tadinya yang bunuh diri, nggak punya beras, datang nih wasilah. Ini beras buat bapak 1 karung, nggak jadi dia bunuh diri. Dari mana duitnya? Ya dari bapak ibu semua. Ada anak mau nempeleng orang tuanya karena memang nggak punya uang. Datanglah mereka kasih uang untuk orang yang tidak mampu ini. Selamatlah emaknya dari pengkerengan anaknya. Selamatlah anaknya dari durhaka kepada ibunya. Ada laki mau bercerai karena bininya minta kampung, tidak ada, beras tidak punya. Datanglah ini, tuh beli sayur, tuh beli makanan. Selamatlah keluarga dari perceraian. Kita tidak pernah tahu Pak, jalan sedekah teman-teman wasilah ini ternyata bisa menyelamatkan saudara-saudara kita dari musibah dan bencana. Saya mulai dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ada 200.000.